Assalamualaikum. Di sini saya sebagai Mimin di channel YouTube Cahaya Mas Alhamdulillah. Di sini saya mau berbagi untuk perbandingan yang lagi bingung memilih mas muda atau mas tua dalam segi warna maupun dalam segi harga. Stabil mana nih untuk harga jual maupun harga belinya. Di sini Sebelum Mimin kasih tahu tipsnya, jangan lupa ya di subscribe, di like, sama di komen. Untuk kedepannya mau Mimin bagi tips-tips apa lagi nih, seperti itu. Langsung saja ya, untuk dalam segi warna, rugi agar tidak banyak-banyak banget. Antara mas tua dan mas muda lebih bagus yang mana? Sebelum menuju ke sana, Mimin kasih tahu dulu kodenya. Yang mas muda itu kode berapa dan mas tua itu kode berapa. Jadi Mimin kasih tahu kan kadar sama karatnya. Nah, di situ Mimin nanti kasih tahu. Nah, di sini ada mas muda 689 karat. Nah, di sini juga ada mas tua dari 14 sampai 24 karat, sudah ada listnya. Oke, jadi cara untuk lihat kode ini Mimin sudah siapin cincin aurel 2 layer. Nah, di dalamnya cincin ini ada tulisannya 300 atau 6K. Nah, berarti ini kadar di 300 atau emas muda. Benar ya, kadar 300. Nah, di sini Mimin Oke, sebentar ya guys, ini aku ingin memfokuskan untuk kalung biar bisa kelihatan kode-kode di dalamnya. Tapi kayaknya agak susah karena cahayanya kita tutupin sama alat pembesarnya. Jadi kita cari cara lain ya. Kalau kalung cara lihatnya ini sudah kelihatan ya, ini ada ditutup bukanya kalungnya. Jadi di sini kalian balik aja, di sini ada tulisan 375 atau HWT. Kalau kalian datang atau menyaksikan langsung, ini kasat mata ya, bisa dilihat tanpa pakai alat bantuan. Jadi di sini karena di kamera nggak kelihatan, ini aku pakai alat bantuan. Nah, di sini kelihatan kadar 375. Nih, kadar 375 kelihatan jelas ya. Nah, ini ada kodenya di atas HWT. Jadi ini terbuat di pabrik HWT. Kadarnya 8K atau 375. Lanjut ke gelang. Kalau di gelang itu ada di bagian dalamnya juga. Nih, ada di sebelah sini. Kelihatan jelas atau enggak? Saya bantu pakai ini ya. Nih. Nah, kelihatan kan? Tuh. Jadi kalau gelang itu ada di bagian dalam. Jadi kalau mau lihat emas itu kadarnya berapa, bisa dicek di bagian dalam-dalamnya ya. Kalau ini gelang kartir ya. Sebentar ya guys, aku mencari ini kodenya ada di sebelah mana. Nih, oke, ini kayaknya kartir, kodenya itu ada di sini. Kalau dilihat dari mata untuk dekatnya sudah jelas ya, ini angka 300 berarti itu kadar 300. Kalau pakai cermin kayaknya, kalau pakai ini kayaknya susah karena ketutupan sama cahayanya, ketutupan sama ininya. Tapi kan kelihatan barusan ya. Oke, kita next. Kalau gelang itu di bagian sama kayak kalung, jadi ada di sebelah sini. Ini terbuat dari UBS dan kadarnya 375 seperti itu. Oke, setelah kalian tahu kode-kode tersebut, jadi pastikan kalau pergi ke toko emas itu dicek dulu di dalam kodenya tersebut. Ini misal nih, kakaknya kan tadi ngeceknya harganya 300. Misal di suratnya itu tertulis 3,5%. Nah, kakak kalian komplain aja ke toko emasnya, itu kan 300. Kenapa kok ditulis 375? Atau kalau 375 kenapa kok ditulis 420? Nah, itu pencurangan di toko emas dan tidak boleh seperti itu ya. Dan kalian, Mimin saranin jangan pernah beli di toko emas yang seperti itu kalau kalian sudah tahu kodenya. Dan tidak mungkin toko emas itu salah mengkasih kode yang lebih kecil dari itu.
Karena kalau barang datang itu kebanyakan toko emas itu mengecek dulu ini kodenya kode berapa, harus dipastikan. Atau bisa jadi nih kalian ambil misal nih satu, boleh kesalahan tuh, misal anggap aja Lala itu ya toko emasnya, cek dulu 3 atau 4 barang yang lainnya, terus tanyain kodenya ini kode berapa, terus harganya berapa. Soalnya nih ada kakaknya aku cerita kalau temennya itu pernah beli di toko emas di sekitar rumahnya itu. Pas waktu temennya ke toko emas, dia akan lihat nih barangnya, oh kadarnya 300, terus kata tokonya 375 dan harganya lebih mahal pastinya ya. Kalau seperti itu, kembalikan barangnya, cari barang lain atau cincin. Kalau tadi megang gelang, ambil cincin, dilihat kodenya, terus tanya lagi ini kode berapa, pura-pura aja nggak tahu. Setelah itu kalau sudah ditahu, misal nih bohong, bener ketahuan sama kalian yang paham sudah, yang sudah saya kasih ilmu tadi, bohong nih toko emasnya, udah deh taruh aja, mending cabut, jangan beli di sana. Misal nih ya kakak-kakak beli harga 340 di toko emas tersebut di kadar 300, lalu sama yang pembohong tadi itu 300 ditulis harga 500. Wah, mending kalian cabut, pergi ke toko lain dan pastikan toko lain itu 500 itu ada di kadar 375 atau di kadar 420. Itu tergantung modelnya loh ya, seperti itu. Jadi kalian kalau beli-beli hati-hati juga ya guys. Jadi dipastikan juga kodenya tersebut. Kita kembali ke awal pembahasan, lebih bagus mana antara emas muda sama emas tua. Yang pertama, beli harga lebih murah, itu sih emas muda. Kalau emas tua beli harganya lebih mahal pastinya ya. Untuk yang kedua, mengkilaunya sama dengan emas tua. Jadi kalau masih baru, antara emas muda sama emas tua itu sama guys warnanya. Jadi kalau kita pakai emas muda sama emas tua itu sama saja, nggak kelihatan kalau masih baru-baru ya. Untuk yang ketiga, warna emasnya memudar dalam jangka 1 tahun sudah kurang bagus. Itu ada di emas muda. Kalau di emas tua dalam 1 tahun itu masih bagus guys. Untuk emas tua itu di graman kecil, misal nih 2 gram berapa gitu, itu minimal 3 tahun. Yang keempat, graman besar warnanya susah memudar di atas 10 gram. Jadi guys gini ya, kita kalau beli emas muda 10 gram itu warnanya susah banget untuk mudar. Jadi kalau kita beli kalung atau gelang atau cincin yang 10 gram itu warnanya susah banget untuk memudar seperti emas tua. Jadi kalau emas tua itu 5 gram itu baru awet. Jadi dalam 3 tahun 5 tahun itu emasnya warnanya itu masih awet kalau di emas tua. Jadi kalau ini sama aja ya, kalau masalah warna, pokok emasnya tuh gramanya gede, jadi warnanya itu mengkilaunya itu sama, enggak cepat-cepat memudar. Untuk yang kelima, gram besar. Yang kelima, emas. Misal nih, ini emas tua, ini emas muda. Nah, emas ini bisa sama dengan warnanya awet jika emas muda ini beratnya 10 gram. Sedangkan jika emas tua itu 5 gram aja warnanya sudah awet seperti baru. Jadi nggak mudah luntur gitu. Yang keenam, ruginya. Misal nih, antara emas muda sama emas tua itu perbandingan rugi di harga itu juga ada. Jadi yang keenam, rugi jika harga emas turun itu lebih sedikit, itu di emas muda. Jika di emas tua, jika harganya turun itu ruginya banyak. Jadi di sini recommended. Oke, untuk untung nomor 7 nih, untung emas muda sama emas tua. Kalau harganya naik, emas muda ini untungnya cuma sedikit. Tetapi jika emas tua, kalau harga emas naik, untungnya itu semakin banyak. Jadi di sini recommended beli yang emas tua kalau ingin untungnya banyak, dan itu nabungnya harus dalam jangka panjang ya guys. Kalau cuman 1 tahun ke bawah itu aku nggak recommended beli emas tua seperti itu.
Untuk yang ke-8, jika dijual dalam jangka pendek, itu ruginya lebih sedikit. Itu di emas muda. Jika di emas tua, ruginya itu lebih banyak. Jadi kalau kalian mau beli emas terus mau dijual cuman 2 bulan 5 bulan lagi, itu lebih baik kalian beli yang emas muda. Jadi belilah sesuai kebutuhannya ya guys. Beli yang sekiranya untung atau ruginya itu sedikit. Beli untung itu maksudnya kalau dijual itu untung gitu loh, bukan malah buntung. Beli yang sekiranya untung. Jadi menurut Mimin, jika membeli emas yang kadang ada orang cepet bosen nih, ini kan ada kadang orang yang lebih cepet bosen, sudah make model A nih ya, 5 bulan sudah bosen, ada pengeluaran si B. Nah itu lebih baik kalian beli yang emas muda aja kalau misalkan mau dijual. Tetapi jika kalau disimpan terus mau beli yang B, lebih baik kalian beli yang emas tua, karena kan itu bisa memproses untuk investasi jangka panjang. Tapi kalau hanya sebentar, lebih baik emas muda aja ya. Seperti itu. Di sini perbandingannya yang lebih kecil itu emas tua, sedangkan emas muda itu lebih besar. Perbandingannya sama dengannya tuh banyak sama dengannya. Semoga Oke, ini perbandingan ya antara emas muda versus emas tua, bisa dilihat sendiri nomor 1 sampai nomor 5 dan di sini nomor 6 sampai nomor 8. Boleh di screenshot ya. Oke, semoga ini bermanfaat. See you next time. Jangan lupa di subscribe ya.